Habib Abdullah bin Haddad di puncak kewaliannya dengan makomnya menjadi kutub zaman selama 40 tahun, jadi kutub zaman. Jadi kutbul ghaus paling lama di kalangan alawiyin mutaakhirin, 40 tahun memangku jabatan kutbiyah. Sampai satu ketika beliau mengucapkan, "Uridha alayya maqam al-Jilani fasaraftu ila Ahmad bin Zain al-Habsi lima mala'ani min al-idrus." Atau kama qala Habib Abdullah bin Haddad. Satu ketika aku ditawari makamnya Imam Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani makamnya, kewaliannya mau diberikan sama Allah kepada Habib Abdullah bin Nawil Haddad Sayuratib. Kata Habib Abdullah Haddad, saya alihkan makom itu kepada murid saya Ahmad bin Zain al-Habsyi. Makomnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa? Beliau mengatakan lima mala'ani minal idrus. Karena aku sudah dipenuhi makom yang luar biasa dari Imam Idrusil Akbar, Syekh Barzakhi, guru yang mentarbiyah dari Barzakh. Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus itu guru barzahnya, gurunya Habib Abdullah bin Haddad. Padahal zamannya jauh, zamannya tak sama. Tapi satu ketika ibunya pernah membawa, waktu Habib Abdullah bin Haddad kecil itu, waktu kena musibah, matanya kena minyak wangi dari pamannya yang majus itu, sehingga nggak bisa melihat lagi, matanya sampai hilang penglihatannya. Ibunya khawatir ini anak masih kecil sudah nggak bisa lihat. Nanti bagaimana? Padahal saya dari mulai di perut sudah nantar ini buat anak saya ini buat Islam dan Muslimin. Saya sudah nantikan untuk Allah dan Rasulnya, untuk kepentingan agama Allah sudah. Bagaimana bisa bermanfaat buat Islam dan Muslimin masih kecil sudah buta? Akhirnya dibawalah sama ibunya ziarah makam Al-Imam Qutbil Mala, Al-Imam Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Sudah meninggal lama, zamannya beda. Ya? Dibawa ziarah, anaknya yang sedang sakit matanya, masih kecil. Ziarahnya seorang wanita soleh yang ingin anaknya jadi orang besar dan sudah nada di perutnya. Makanya ibu-ibu, mbak-mbak yang punya anak atau yang hamil dari mulai di perutnya, minta sama Allah ini anak supaya bermanfaat untuk agama. Minta sama Allah supaya bisa menjadi pejuang meneruskan dakwah Nabi, supaya menjadi ulama besar dari perut. Prihatin dari perut, kemudian dijaga betul, makan yang masuk makanan yang bersih. Jangan pengen jadi orang soleh makannya kotor, ya gak nyambung. Makanannya teliti, suaminya dipegang saat mau keluar dari rezeki depan pintu, pegang. Bah, pak, apa sama udah mas. Sampai nurut duit, saya nggak tahu cara cari uangnya, cara kerjanya, cara usahanya, saya nggak tahu karena saya di rumah. Tapi saya wasiat, saya titip, jangan bawa uang haram masuk ke rumah kami. Itu perempuan dulu. Orang-orang saleh dulu begitu. Wahai suamiku, silahkan cari rezeki. Kewajiban Anda dan saya doakan dari rumah. Tapi tolong satu, jangan bawa uang syubhat, apalagi uang haram masuk rumah, dan berikan anak istri kamu dengan makanan kotor. Saya nggak ridho dunia akhirat. Demut malanangnya. Sing anak kan beli segi. Oke, besiki kudu bawa duit. Nggak mau tahu saya, itu tugas suami. Jadi suami yang gentleman, pulang bawa uang. Itu suami. Istri saya sudah bisa beli motor, kamu belum bisa, saya sudah beli mobil. Suaminya ditekan, pokoknya bawa duit, nggak peduli caranya bagaimana. Ya sudah, jangan salahkan, nanti anaknya dididik susah. Jadi sabtu. Na'udzubillah min nas'alullah wal-afiyah. Jadi memang disiapkan dari perutnya, sehingga dibawa ziarah ke Imam Al-Qutub, wali besar yang ada di Tarim, dibawa ziarah. Setelah salam ke Habib Abdullah bin Bakar terus, kemudian doa, kemudian mengatakan, ini kalau orang yang nggak belajar agama dengan benar dari guru yang benar akan komentar macam-macam. Apa yang diucapkan seorang ibu yang membawa anak kecil di depan makom wali besar Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus Qutbil Malak, kakeknya bangsa Ali terus semua yang ada di dunia. Beliau dikatakan, ya Habib, boleh ngomong tenger. Ini beliau ini wali. Kalau orang wali meninggalnya, orang-orang mulia itu mereka dalam kuburnya hidup. Orang-orang yang meninggal di jalan Allah, syahid fisabilillah, hidup, nggak boleh dikatakan mayit bahkan dalam Al-Quran. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun.
Jangan sekali-kali kalian menganggap orang yang meninggal di jalan Allah mayit. Allah yang merintahkan jangan anggap mayit, bal ahya, bahkan mereka hidup. Makanya Habib Umar bin Hafid kalau mau ziarah ke makam para aulia ditanya kemana Habib? Banazur ahya, banazur al ahya. Mereka ahya fi kuburihim. Mereka hidup, tahu yang ziarah, bahkan bisa menjadikan wasilah kedekatan kita kepada Allah. Bahkan bisa memberi solusi lebih cepat daripada orang yang hidup di dunia. Orang yang masih hidup jasadnya di dunia belum tentu bisa kasih solusi cepat. Mereka kadang-kadang bisa memberikan solusi karena mereka punya link ke Allah langsung. Orang-orang dekat dengan Allah. Ahlillah. Paham ya? Datang ngomong sama Habib Abdullah bin Abu Bakar terus, ya Habib, wahai Habib, ini doakan anak saya. Kalau memang nanti bakal besar, jadi ulama besar manfaat untuk agama, doakan panjang umur dan bukakan pintu hati untuk bisa dapat ilmu dari Allah. Kalau enggak, lebih baik mati sebelum balik. Lebih baik mati sebelum. Doakan minta sama Allah, kalau enggak jadi ulama besar, usaha kayak gini udah enggak lihat matanya, enggak bisa jadi ulama, enggak bermanfaat untuk Islam dan Muslim. Doakan mati sebelum balik ahsan. Tapi kalau memang jadi orang besar, mintakan sama Allah. Apa yang terjadi? Syekh Gharib. Ada riwayat, dua riwayat. Mendengar suara dari dalam, biarkan anak kamu tumbuh dan saya akan memperhatikan dari alam barzah dan saya adalah guru barzahnya. Saya ada riwayat sampai keluar tangannya disuruh baiat jadi muridnya. Riwayat yang keluar tangannya khilaf. Tapi suara, biarkan anak kamu tumbuh, saya akan mantau dari alam barzah dan saya guru barzahnya. Dapat syur dari Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar. Maka tunggu, masih kecil, habis taklim belajar ke Masjid Alwi, sholat duha, selesai sholat duha, sholat lagi, nafilah, 100 rakaat sampai 200 rakaat. Mendengar Quran dari teman-temannya yang tadinya mau hafal Quran, matanya nggak lihat, akhirnya cuma dengar, nyimak, hafal. Jadi orang yang spesial, jadi anak yang spesial, jadi imam, jadi qutbi da'wah wal irsyad, jadi mujaddidul qarn, pembaru di zamannya. Siapa yang nggak kenal Syekh Ratib Haddad? Kitabnya sekarang diterjemahkan dengan 11 bahasa. Dengan 11 bahasa. Kalau kemarin anak ngomong 7 bahasa, katanya sekarang adalah 11 bahasa. Karya Habib Abdullah Haddad sudah diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa. Di London, di Inggris, ada satu gedung besar Islamic Center namanya Dar Imamul Haddad. Dar Imamul besar di London. Jadi sentral dakwahnya para juru dakwah di situ Islamic Center, dan banyak, hampir setiap minggu ada mu'alaf yang masuk Islam di situ.